Daftar 22 pemain timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah dirilis. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tak membawa beberapa nama langganan. Menatap laga penting menghadapi Irak dan Filipina, terdapat 22 nama yang dipanggil oleh Sintayong. Bisa dibilang timnas Indonesia tampil dengan kekuatan penuh. Dalam daftar nama yang dipanggil, sebanyak 12 pemain abroad akan ambil bagian. Namun dari 22 nama tersebut tidak ada nama Elkan Bagot. Belum diketahui pasti mengapa bek berpostur jangkung itu tak dipanggil oleh Sintayong. Tidak hanya pemain Ipswich Town itu saja yang mencuri perhatian. Pasalnya ada juga beberapa pemain yang sering dipanggil, tapi kali ini justru tidak dipanggil. Mereka adalah Mark Klok, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Kiper FC Dallas Martin Paes yang baru dinaturalisasi juga tak dipanggil. Untuk Witan Sulaiman kemungkinan besar tidak dipanggil karena terkena akumulasi kartu. Pemain berusia 22 tahun itu terkena kartu kuning di 2 pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam. Sementara 2 laga yang akan dilakoni skuad Garuda memang merupakan laga penting untuk menentukan nasib melangkah ke putaran selanjutnya. Timnas Indonesia hanya butuh 1 kemenangan untuk mengunci tiket ke putaran selanjutnya, sekaligus otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Berikut daftar resmi skuad timnas Indonesia yang dirilis PSSI dan juga Sintayong. Adi Satrio, PSIS Semarang; Hernando Ari, Persebaya Surabaya; Jordi Amat, Johor Darul Tajim; Justin Hubner, Cerezo Osaka; Rizky Ridho, Persija Jakarta; Muhammad Ferrari, Persija Jakarta; JIJ, Venezia FC; Pratama Arhan, Suwon FC; Sen Patinama, KS Yupen; Sandy Walsh, KP Mechelen; Asnawi Mangku Alam, Pot FC; Nathan Joawen, Swansea City; Yance Sayuri, PSM Makassar; Yakob Sayuri, PSM Makassar; Tom Haye, SC Heerenveen; Ricky Kambuaya, Dewa United; Ipar Jenner, Jong Utrecht; Marcelino Ferdinand, KMS Kadense; Dimas Derajat, Persikabo; Ragnar Oratmangun, FC Groningen; Egy Maulana Fikri, Dewa United; Rafael Strijk, ADO Den Haag. Pelatih Chonburi FC Witaya Lawalakul memberikan pandangannya terkait pemain timnas Indonesia. Skuad Garuda mendapatkan kemajuan yang cukup positif sejauh ini. Pasukan Sintayong sukses menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 dan dalam yang tepat untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu yang jadi faktor adalah Sintayong yang sudah membangun pondasi kokoh di timnas Indonesia. Selain itu, kombinasi pemain keturunan yang merapat ke timnas Indonesia semakin membuat skuad Garuda makin kuat. Witaya Lawalakul mengakui bahwa sepak bola Indonesia memang dalam peningkatan, apalagi mereka sukses melaju jauh di Piala Asia U23 2024 lalu. Namun, dia menilai bahwa hanya mengendalikan pemain keturunan bukan jadi langkah bijak dan bertahan lama. Untuk jangka pendek tidak masalah, untuk jangka panjang saya rasa sulit untuk bisa sukses, ujar Witaya Lawalakul. Pelatih berusia 70 tahun ini memberikan saran agar Indonesia tetap membangun pondasi yang kuat, yakni dengan memaksimalkan pemain akademi dan kelompok umur. Mereka akan jadi generasi penerus dan harus benar-benar disiapkan dengan maksimal. Selain itu, membuat pembinaan yang baik akan membuat tim bisa bertahan lama dan lebih stabil. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh berharap suatu saat bisa bermain di Piala Dunia. Skuad Garuda saat ini sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan bertanding melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 1 kemenangan di laga tersebut akan memastikan Indonesia melaju ke putaran ketiga dengan mengunci 2 tim terbaik di grup. Sandy Walsh menjelaskan melihat Indonesia bermain di Piala Dunia adalah sebuah misi penting. Menurutnya hal ini bukan hanya mimpi dan mereka harus berjuang demi berada di tahap tersebut. Butuh kerja keras dan perjuangan dari semua pemain agar mereka bisa berlaga di panggung dunia. Pemain asal klub Liga Belgia ini melanjutkan skuad Garuda harus memiliki tujuan yang jelas, apalagi saat ini mereka dalam performa yang bagus dan siap bersaing dengan tim kuat. Banyak pemain muda yang sudah mendapatkan tempat di timnas Indonesia dan hal ini harus terus dimaksimalkan. Jika kita bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia dan itu sesuatu, aku tidak berbicara di Piala Dunia, hanya sampai di sana saja. Aku pikir kita harus menetapkan tujuan itu juga. Kami memiliki banyak langkah untuk dilakukan dan timnya bagus. Banyak bakat muda dengan beberapa pengalaman, ujar Sandy Walsh.
Sandi menambahkan Piala Asia 2023 jadi bukti bahwa Indonesia memiliki kans besar. Saat itu mereka bisa lolos dari fase grup dan berada di babak 16 besar. Selanjutnya Piala Dunia bukan hal mustahil yang bisa Indonesia dapatkan. Legenda Timnas Indonesia Firman Utina memberikan komentarnya soal Sintayong yang dituntut bawa tim merah putih juara Piala AFF. Tuntutan itu muncul dari beberapa pengamat sepak bola usai Sintayong sukses membawa timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23. Tuntutan juara Piala AFF itu dianggap oleh sebagian pengamat untuk menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki mahkota sebagai Raja ASEAN. Menanggapi tuntutan itu, legenda timnas Indonesia Firman Utina optimis Sintayong bisa membawa tim merah putih juara Piala AFF. Saya rasa kalau menang AFF ini yang ditarget PSSI dan masyarakat, ya saya juga optimis akan juara. Karena apa? Karena kita sudah lihat gambarannya di Piala Asia dan Piala Asia U23, tanpa terduga bisa membawa ke fase yang tidak terduga. Saya rasa setiap pelatih Sintayong juga ingin membuat target juara di Piala AFF. Menurut saya tidak jadi masalah kalau Sintayong ditarget juara oleh PSSI, karena bagian dari program, ujar Firman Utina. Namun menurut Firman, juara atau tidak di Piala AFF jangan sampai menjadi syarat bagi PSSI untuk memperpanjang atau memutus kontrak Sintayong. Sebab menurut Firman, Sintayong layak mendapat kontrak jangka panjang dari PSSI untuk menangani timnas Indonesia. Sergio Osaka menderita kekalahan dengan skor 1-2 dari Machida Zelvia dalam laga lanjutan Z-League One selagi pemain timnas Indonesia Justin Hubner dicadangkan. Justin Hubner telah kembali ke Jepang setelah Piala Asia U23 usai. Dia sempat menjadi starter dalam pertandingan kontra Vissel Kobe pada pekan lalu. Namun laga itu berakhir dengan kekalahan 1-4 untuk Sergio Osaka dan kini Hubner dicadangkan lagi untuk pertandingan kontra Machida Zelvia. Pelatih Akio Kogiku lebih memilih menduetkan Ryuya Nashio dan Koji Tarumi untuk memperkuat lini pertahanan dalam laga ini. Hubner berada di bangku cadangan sedari awal dan tidak pernah meninggalkannya hingga pertandingan usai di Machida Athletic Stadium pada Rabu kemarin. Sergio sendiri sempat berduel alot kontra Machida karena skor 0-0 belum berubah pada saat jeda turun minum. Machida Zelvia membuka skor pada menit ke-70, namun Sergio berhasil menyamakan skor pada menit ke-84 berkat eksekusi penalti. Namun Machida Zelvia berhasil menemukan gol kemenangan pada menit ke-90. Dengan hasil ini, Sergio pun telah menderita kekalahan dalam 3 laga terakhir di Z-League One. Mereka berada di peringkat ke-8 dengan torehan 20 poin. Sementara itu, Machida Zelvia menempati posisi kedua di klasemen sementara berkat raihan 29 poin dari 14 pertandingan. Selebritas tanah air Dairu Sinathrya memamerkan keberhasilan anaknya Diego Andres Sinathrya yang berhasil lolos seleksi timnas Indonesia U16. Pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto memanggil 7 pemain diaspora untuk mengikuti seleksi timnas Indonesia U16 termasuk Diego yang kini bermain untuk U16 Paris Saint-Germain Academy Pro. Mengikuti seleksi selama beberapa hari, Diego pun lolos dan bisa mengikuti seleksi selanjutnya yang akan berlangsung pada akhir Mei nanti. Darius pun tak bisa menutupi rasa bangganya pada anak keduanya ini ketika akun timnas Indonesia mengunggah profil Diego. Sampai di titik ini sudah bangga banget, jangan cepat puas ya nak, terus berproses bersama teman-teman lainnya dan selalu kasih yang terbaik, ujar Darius. Dalam video profil tersebut, Diego menceritakan prosesnya mengikuti seleksi. Diego pun turut menyebut kedua orang tuanya yang menjadikannya motivasi dalam bermain sepak bola. Bagi Diego, pasangan Darius Sinathrya dan Donna Agnesia ini telah berjuang keras demi masa depan dia untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Pemain kelahiran 5 Mei 2009 ini pun berharap bisa lolos sampai skuad final. Seperti diketahui, timnas Indonesia U16 akan memiliki sejumlah agenda penting baik di tingkat ASEAN, Asia, hingga dunia.